Gagal bayar di aplikasi pinjaman online, sebenarnya siapa yang salah sih? Nasabah Galbe pinjolnya, OJK kah, atau aplikasi pinjolnya? Nah, kita akan bahas di video kali ini karena di luar sana ternyata banyak banget orang-orang yang masih menyalahkan dan benar-benar memandang rendah orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, jadi ngomong-ngomong soal Galbe pinjol, ini tuh bener-bener gak ada orang yang dari awal niatan memang sengaja mau galbay ya. Orang galbay pinjol itu justru mereka kemarin sempat mengalami kesulitan yang cukup parah dan gak ada jalan lain. Ya, saya sudah banyak berinteraksi dan berkomentar terhadap nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjol. Rata-rata mereka semua kepepet guys. Rata-rata mereka semua itu terdesak dan gak bisa dan gak tahu harus ngapa-ngapain. Mau pinjam ke saudara, saudara nggak mau minjemin. Mau pinjam ke rekan dan kerabat, semuanya nggak mau minjemin dan pada menjauh. Yang ujung-ujungnya adalah, ya dia mau kemana lagi? Pilihan terakhirnya mereka ke pinjol. Nah, inilah momentum mereka sudah terjebak ya. Karena gini loh, coba kalian pikirkan dan renungkan baik-baik. Apakah setiap iklan pinjol yang muncul itu sama realitanya dengan apa yang kalian lakukan atau dapatkan ketika mengajukan pinjaman online? Ya, itu realitanya, coba teman-teman jawab di kolom komentar. Sama nggak iklan atau promosi-promosi pinjol yang ada di YouTube, di lain-lain sebagainya? Sama nggak dengan apa yang kalian dapatkan? Ya, contoh iklan dapat bunga rendah, dapat limit besar, dapat pinjaman besar, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh konkret yang mana ya akan membuktikan sebenarnya siapa sih yang bersalah di sini. Dan ya kalau orang bilang ya pinjol kan perusahaan cari untung, wajar di situ. Oke, wajar ya. Masalah bunga juga wajar karena kan masih sesuai dengan kesepakatan OJK. Yang tidak wajar adalah ya penekanan penagihannya yang ekstra-ekstra luar biasa. Ya, itu tidak wajar karena balik lagi ya, kenapa hal ini tidak menjadi sebuah tidak wajar? Karena di sebuah aturan OJK pun udah dilakukan pelarangan dan ada undang-undang dengan jelas bahwa untuk proses penagihan pinjol tidak boleh mempermalukan nasabah, tidak boleh berkata kasar dengan nasabah, tidak boleh bersikap kasar juga, tidak boleh juga menagih menggunakan hal-hal yang menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik. Itu sudah ada dan sudah tertulis sebenarnya di aturan OJK. Nah, kenapa kok pinjol masih melakukannya? Kenapa kok OJK masih membiarkannya? Ini memang sebuah misteri. Ini memang sebuah hal yang banyak menimbulkan fitnah ataupun dugaan-dugaan yang makin melebar gitu ya. Contoh, wah pinjolnya punya backingan nih, jadi aman-aman aja. Wah OJK nggak becus nih kerjanya. Nah semacam itu sudah mulai muncul angan-angan seperti itu. Tapi apakah benar OJK tidak kerja dan tidak becus melakukan pengawasan? Agak sulit untuk dijawab karena kita tidak tahu OJK sebenarnya real ini ngerjakan apa. Cuman kalau kita lihat di media-media massa, OJK itu sibuk-sibuk masalah ya investasi bodong dan lain sebagainya. Mereka mungkin untuk pinjol, saya nggak tahu ya ada berapa jumlah tim investigasinya. Tapi yang jelas, ya kalau dibiarkan kayak gini ya pinjol makin merajalela. Ya itu isi poin pentingnya. Nah sekarang yang salah siapa? Apakah nasabah Galbe itu salah? Dan banyak orang yang bilang ya lu kalau nggak bisa bayar ngapain lu utang? Ya lu salah sendiri ngutang, bayar dong. Banyak orang-orang yang kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih berpikir kepada untuk berusaha empati sih. Gimana kalau posisinya memang sama terdesak atau mungkin orang tua sakit dan nggak ngerti harus nyari uang di mana lagi dan harus ada segera tindakan, ya mau nggak mau mereka utang pinjol dan itu memang salah ya, itu memang salah. Tapi ya mau gimana lagi? Nasi sudah terlanjur jadi bubur, bukan hak kita untuk ngejudge mereka, bukan hak kita untuk mempersalahkan mereka. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana mereka untuk struggling, untuk berjuang, dan pada akhirnya ya jatuh ke pinjaman online juga. Ya itu penting untuk diketahui dan penting untuk dikenali agar tidak menjadi bahan-bahan ejekan lagi. Karena nasabah Galbe pinjol itu juga manusia yang bisa khilaf, yang juga pernah kepepet dan itu penting banget untuk kalian pahami agar tidak terjadi ledekan-ledekan atau menganggap enteng masalah orang yang Galbe pinjol. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.